لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man bi'ahu bisanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu merahmati kita, melindungi kita, memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita selalu berada dalam iman, dalam Islam, yang pada hari ini kita buktikan dengan melaksanakan kewajiban kepada Allah, yaitu ibadah sholat maghrib berjamaah dalam masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa kita dasari dengan niat ikhlas semata-mata ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah maghrib rahimakumullah, pada malam hari ini saya ingin membawa sebuah tema yang ini merupakan satu hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya membawa tema ini? Karena kadang-kadang kita sebagai hamba Allah berdoa sekali, kemudian tidak bisa mendapatkan hasil seperti yang kita minta dalam doa, kemudian berhenti. Padahal doa itu adalah merupakan satu permohonan kepada Allah sebagai Sang Pencipta kita, dan bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata, tetapi juga merupakan satu ungkapan kerendahan hati, keikhlasan hati, kemudian ketulusan hati untuk supaya apa yang kita ungkapkan itu dapat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa keutamaan atau pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, berdoa adalah bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah
yang dicantumkan dalam Al-Quran sebagai kitab suci kita sebagai umat Islam. Dalam surat Ghafir atau surat Mukmin ya, dari surat Ghafir disebut juga surat Mukmin, surat yang ke-40, surat ke-40 ayat ke-60 Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladzina yastabiuna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya Allah berfirman, ya, berdoalah kepadaku, ud'uni astajib lakum, pasti aku akan kabulkan bagimu, akan ku ijabahi, akan ku penuhi ya bagimu. Innalladzina yastabiuna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, dari berdoa kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang sangat hina atau disebut dengan hina dina. Jadi doa itu bukan semata-mata karena kita mohon pada Allah, tidak. Tetapi nilai doa itu adalah yang pertama adalah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah yang memang itu merupakan perintah yang dicantumkan di dalam Al-Quranul Karim yang disebut dalam surat Mukmin atau surat Ghafir ayat 60 sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Oleh sebab itu kalau kita berdoa kepada Allah berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat meridhoi kepada hambanya yang rajin berdoa. Rajin itu artinya terus menerus. Istimrarul amal itu namanya rajin. Tidak mudah putus asa, tidak mudah patah arang. Dikabulkan atau belum tetap terus berdoa. Ini namanya Allah ya sangat menjunjung tinggi ya, kepada orang-orang yang rajin berdoa kepadanya.
menunjukkan diri kita nanti mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah sangat ridho kepada orang-orang yang seperti ini. Ya, jadi kita harus rajin berdoa, jangan sampai putus asa. Ya. Kemudian yang ketiga, doa itu memiliki kekuatan luar biasa dalam mengubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, satu saat memang doa itu bisa merubah ya, kehendak Allah. Misalnya Allah mestinya menghendaki orang itu dikaruniai anak laki-laki, tapi karena dia rajin berdoa, ya Allah, anak saya kok laki-laki semuanya, sudah punya 5 kok laki-laki semua. Mohon ya Allah nanti saya diberi anak laki perempuan, terus berdoa. Mestinya kan dibilang, tapi karena rajin berdoa, maka bisa jadi itu merubah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah dalam sebuah hadis, An Salman qala, Salman ya, mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qadha'a illa du'a, wala yazidu fil umri illal birru. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Artinya tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali dengan doa. Wala yazidu fil umri illal birru, dan tidak ada orang yang berumur panjang itu menjadi baik, menjadi bertambah umurnya, orang yang bertambah umurnya kecuali karena kebaikan, karena banyak beramal kebaikan. Jadi boleh jadi orang yang selalu berdoa, ya Allah, Allahumma tawil umri wa aksin amali, ya Allah, perpanjangkanlah umur saya dan perbaikilah amal saya, terus berdoa. Nah, mungkin kita akan dikabulkan oleh Allah untuk dipanjangkan umur kita dan diberikan tambahan kebaikan-kebaikan di dalam umur kita. Jadi tambahnya umur bisa jadi karena kebaikan kita, kemudian takdir Allah bisa kita ubah juga dengan doa kita yang sangat rajin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nilai daripada doa, keutamaan daripada doa yang ketiga. Jadi kalau kita ini betul-betul berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tujukan hanya untuk Allah, seperti yang diperintahkan dalam firman-Nya, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya untuk Allah yang menguasai alam. Kalau kita bersungguh-sungguh berdoa pada Allah dengan hati yang ikhlas, tulus, ibadah yang sungguh-sungguh, maka apa yang mestinya ditakdirkan oleh Allah itu satu, maka akan bisa kita ubah dengan doa kita yang sungguh-sungguh dan rajin itu. Nah, ini diantara keutamaan doa kita. Karena itu marilah kita betul-betul menjadi manusia yang doa kita kepada Allah itu kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, sehingga kita akan bisa merubah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, doa adalah ibadah. Jadi kalau kita ini berdoa kepada Allah, itu
sama dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu juga doa. As-sholatu ad-doa. Salat itu juga doa. Dan secara kebetulan bacaan salat itu seluruhnya adalah mengandung doa. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, Allah Maha Besar, kami ini kecil, tidak ada apa-apanya. Kemudian Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, dan seterusnya, itu seluruhnya doa. Sampai dengan akhir sholat dengan salam, itu adalah juga doa semuanya. Karena itu kalau kita sholat, rajin sholat, berarti kita juga rajin berdoa. Kemudian di luar sholat kita berdoa, ya, berarti kita juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, An Nu'man ibn Bashir an Nabi SAW qala, Nu'man bin Bashir mengatakan, Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, kemudian setelah Rasulullah bersabda begitu, lalu membaca surat yang saya sampaikan awal tadi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan seterusnya. Jadi kalau kita rajin berdoa, berarti kita rajin beribadah kepada Allah. Kalau kita rajin sholat, berarti kita juga rajin berdoa kepada Allah. Jadi antara sholat dan doa itu satu amalan yang saling memberikan makna yang sama. Sehingga kalau kita rajin sholat, berarti kita rajin berdoa. Kalau kita rajin berdoa, berarti kita rajin beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita ingin banyak beribadah atau enggak? Kalau ingin banyak beribadah, banyak-banyaklah berdoa, rajinlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kelima, doa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Ya. Di samping doa, ibadah juga, doa itu merupakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, laisa syai'un akramu Allah ta'ala minad doa. Tidak ada sesuatu apapun, ya, yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala kecuali doa, selain doa. Jadi doa itu adalah satu amalan yang merupakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita rajin berdoa, menjadikan diri kita menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita rajin berdoa. Nah, karena itu adalah merupakan satu kebahagiaan bagi kita kalau betul-betul kita selalu berdoa kepada Allah, sehingga kita akan menjadi manusia yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah maghrib rahimakumullah, dalam doa atau kita berdoa, mungkin kita merasa tidak dikabulkan, atau merasa atau memang tidak dikabulkan. Mungkin akan ditunda, mungkin akan diganti dengan yang lain. Maka jika doa kita belum terkabul, maka jangan melemahkan semangat untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita minta kaya, ya, sampai tuwek gak sugih belas, itu mungkin bukan kok tidak dikabulkan, belum dikabulkan, atau mungkin nanti akan diganti oleh Allah dengan
anugerah yang lain. Nah, dalam hal ini Ibnu Athaillah ya, mengatakan, la yakun ta'akhuru amadil ato mal ilhahi fid du'a mujiban liyaksika bahwa dominalakal ijabata bima yaktaruhu laka la bima tahtaru linafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Ibnu Athaillah mengatakan dalam kata-kata hikmahnya dalam buku Al-Hikam ya ada. Dia mengatakan demikian, jangan sampai tertundanya karunia Tuhan kepadamu setelah kau mengulang-ulang doamu membuat putus asa. Artinya kalau kita sudah terus berdoa, ya Allah, tolong saya berikan kekayaan sehingga saya bisa membeli mobil. Sampai tua gak iso. Tiba-tiba anaknya di sekolah dadi kabeh sing nukokno anake. Nah, bukan kita sini, tapi akhirnya nanti anak yang memberikan. Nah, itu doa bukan tidak dikabulkan, tapi masih tertunda saja. Ya, kenapa? Karena Ibnu Athaillah mengatakan karena dia menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya, bukan sesuai pilihan. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, minta kaya, mungkin Allah tidak memberikan kekayaan, tapi memberikan yang lain. Kalau kita berdoa pada Allah ingin anak laki-laki, mungkin Allah akan berikan anak perempuan, dan sebaliknya. Atau ditunda. Ya, kenapa? Sehingga disebutkan dalam ini ya pada waktu yang diinginkannya. Jadi apa Allah itu mengetahui sesuatu yang bukan pilihanmu. Kemudian Allah mengetahui apa yang diinginkan itu pada waktu yang tidak kau inginkan. Ya, contohnya banyak, nanti di belakang banyak. Jadi contohnya banyak. Saya sendiri pernah ya doa terus minta sesuatu, tapi terkabulnya setelah anak-anak saya besar. Ya tohnya tadi saya masih muda ingin punya mobil, saya ke sana kemarin naik mobil keren gitu. Tidak terkabul. Alhamdulillah. Anak saya besar, saya dibelikan mobil oleh anak saya sekarang. Sehingga saya punya mobil sekarang. Tapi yang membeli bukan saya, tapi anak saya. Nah, Allah itu lebih tahu waktu yang tepat untuk mengabulkan doamu itu kan. Ini kata Ibnu Athaillah. Kemudian Allah juga lebih tahu apa yang diberikan mungkin tidak sesuai dengan pilihanmu. Ya, itu Allah yang lebih tahu. Ya. Karena itu kalau kita ini tertunda terkabulnya doa kita, jangan membuat lemahnya kita untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bosan-bosan, terus saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita ini memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ini doa kita tertunda, itu berarti kita dikehendaki oleh Allah untuk banyak beribadah kepadanya dengan doa yang terus-menerus. Ya. Ini yang satu. Atau tertundanya bukan di dunia saja, nanti di akhirat baru dikabulkan. Itu juga merupakan satu sarana supaya kita ini banyak berdoa sehingga kita banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, ini maka kalau kita ini merasa belum dikabulkan apa yang kita inginkan dalam doa itu, maka hendaknya kita jangan putus asa. Tapi hendaknya kita hanya terus-menerus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maghrib rahimakumullah, dalam mengabulkan doa kepada hambanya, Allah mempunyai atau melakukan dengan 3 cara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya langsung. Ya. Mungkin ada yang pernah merasa doa, sekarang doa besok dikabulkan, ada. Nah, ini kenapa kok langsung dikabulkan? Satu, mungkin berdoanya dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh, sampai kadang-kadang sampai menangis pada Allah. Hatinya ikhlas. Tidak ada tujuan yang lain, hanya untuk Allah. Kemudian kedekatannya dia kepada Allah itu sangat dekat sekali. Ya. Ibadahnya betul-betul ibadah yang murni, yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, dan dilaksanakan semata-mata karena ridha Allah. Kalau itu semuanya dipenuhi, insya Allah menurut ini akan dikabulkan secara langsung. Tapi ada hadis juga yang mengatakan, hati-hati kalau ada orang yang dikabulkan secara langsung doanya. Mungkin itu bukan pengabulan yang sesuai dengan apa yang diinginkan, tetapi mungkin itu sebagai petanda, apa istilah orang Jawa itu, dilulu. Seperti orang-orang kafir itu banyak apa yang diminta langsung dikabulkan. Bukan berarti dia Allah itu suka, tapi ngelulu. Yang kedua, mungkin sebagai ujian. Nek tak kabulnya, mari ki terus piye? Bersyukur kok enggak dengan terkabulnya doa itu. Nah, ini satu peringatan juga dari Rasulullah. Jadi jangan enak-enak kalau doa langsung terkabul. Tapi hendaknya berhati-hati. Ini yang kedua. Yang pertama, jadi kalau kita berdoa kepada Allah, ada kalanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena mungkin Allah sudah tahu kalau ini saya beri pantas lah begitu. Ya. Kemudian yang kedua, Allah menunda untuk mengabulkannya. Sekarang berdoa, ya Allah, jadikanlah saya presiden. Ya, mulai tahun 2022, terkabulnya tahun 2024. Siapa itu? Prabowo. Prabowo itu ingin jadi presiden sejak dia mendirikan Partai Gerindra tahun 2002. Ya. Dia sudah mendirikan Partai Gerindra. Waktu itu keinginannya dia ingin jadi presiden dengan mendirikan partai. Tapi kapan terkabulnya? Tahun 2024. Demikian juga kadang-kadang kita minta sesuatu, itu terkabulnya tidak sekarang, tapi ditunda. Kenapa? Kata Athaillah tadi, Allah lebih tahu memilih waktu yang tepat untuk mengabulkan doa seseorang. Ya. Nah, ini banyak. Seperti Nabi Muhammad yang begitu, umur 40 tahun baru terkabul doanya. Zakaria ingin punya anak, umur berapa baru terkabul. Dan seterusnya. Nabi Ibrahim juga begitu, sama. Ingin punya anak, umur 80 tahun baru terkabul. Dengan istri yang kedua. Ya. Nah, ini satu
penundaan terkabulnya doa itu bukan berarti Allah tidak menerima doa kita, tetap menerima. Tetapi Allah lebih tahu kapan yang tepat untuk mengabulkan doa seseorang itu. Mungkin kalau diberi sekarang, wah ini nanti jadi bagaimana dan bagaimana. Nah, itu. Ini yang ya. Kemudian yang ketiga, doa yang kita minta itu kadang-kadang tidak dikabulkan sesuai dengan apa yang minta, tapi diganti dengan yang lebih baik. Nah, yang ini kadang-kadang kita tidak terasa. Banyak kita berdoa pada Allah, minta ini, minta itu, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita minta pengabulannya. Tapi diganti dengan yang lain, yang itu lebih baik nilainya menurut Allah. Mungkin kadang-kadang menurut kita tidak baik, tapi Allah memberikan yang lebih baik, mengganti yang lebih baik. Jadi doa yang kadang-kadang kita merasa tidak dikabulkan, tapi tahu-tahu kita mendapatkan anugerah yang bentuk lain. Gitu. Nah, ini juga ya kadang-kadang kita ingin ada anak muda yang sudah pacaran lama, ingin supaya ini jadi istrinya, tapi saya berdoa terus, ya Allah mudah-mudahan apa yang saya cinta ini menjadi istri saya, tapi ternyata tidak itu yang dikabulkan Allah, diberi istri apa itu wanita yang lain. Itu mungkin karena apa? Mungkin yang diberikan oleh Allah, yang dicintai itu menurut Allah tidak baik bagi dia, tapi yang diberikan oleh Allah yang baru, wanita yang baru itulah yang lebih baik. Ya, itu makanya kadang-kadang kalau kita ini menginginkan sesuatu itu harus istikharah, diistikhari. Allahumma ini astaghfiruka dan seterusnya. Ya Allah, saya mengajukan pilihan kepadamu. Jika ini baik untuk diriku, keluargaku, agamaku, maka mudahkanlah. Baisirku. Wa in kana mu'syiran, apabila ini tidak baik untuk diriku, keluargaku, agamaku, maka jauhkanlah. Jadi kalau kita ini misalnya menginginkan suami atau istri ini, kita harus istikharah. Lalu setelah diistikharah berkali-kali kok muncul itu saja, mungkin itulah yang akan dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diistikharah bolak-balik gak muncul, gak mungkin bukan jodohnya. Nah, itulah pentingnya kita kadang-kadang istikharah terhadap doa. Supaya apa? Supaya kita tahu ganti atau dikabulkan atau diganti dengan yang lain doa kita itu. Nah, ini penting bagi kita supaya kita mengerti. Karena itu kita diperintahkan Rasulullah kalau kita bimbang kepada suatu, maka kita adakan doa istikharah. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan An Abi Sa'id anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sa'id berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wa la qati'atu rahimin illa atahu Allahu biha ihda thalathin." Seorang Islam yang berdoa dengan doa yang tidak ada dosa, yang doanya tidak mengandung dosa dan tidak mengandung memutuskan silaturahim, illa atahullah biha ihda thalathin, Allah akan mengabulkan salah satu di antara tiga. Imma antu ajjalalahu da'watu, pertama akan dikabulkan doanya langsung, akan dikabulkan langsung doanya. Wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirah, yang kedua
akan tunda sampai dengan hari akhir. Wa ima ayusrufa anhu menasu, dan mungkin akan diselamatkan dari keburukan yang semisalnya. Qalu idza nukthiru qala Allahu akbar. Kemudian sahabat itu berkata, Allah memiliki yang lebih banyak. Ya. Jadi para sahabat bertanya pada Rasul, jika demikian kita minta yang lebih banyak saja. Ya. Maka kemudian Rasulullah bersabda, Allah memiliki yang lebih banyak. Kalau kita minta yang banyak, Allah memiliki yang lebih banyak lagi. Jadi sekali lagi, Allah mengabulkan doa kita dengan 3 cara. 1, dikabulkan langsung. 2, ditunda. Mungkin dengan waktu tertentu kita masih hidup di dunia, atau ditunda nanti pada hari kiamat baru diberikan. Di hari akhir nanti. Yang ketiga, akan diganti yang lebih baik sehingga terhindar dari keburukan. Nah, ini doa kita. Karena itu kalau kita mendapatkan pengabulan doa kita secara langsung, maka bersyukurlah yang sebanyak-banyaknya, manfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah untuk kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, baik untuk diri kita maupun yang lain. Nah, ini kalau kita langsung dikabulkan, maka kita harus banyak bersyukur. Yang ketiga, kita harus selalu ingat pada Allah. Kenapa kita harus ingat? Karena semua apa yang ada pada diri kita, apa yang kita miliki, yang merasa kita miliki, itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada kita. Apa yang ada pada kita itu bukan milik kita, tetapi semata-mata adalah titipan dari Allah pada kita. Umur itu titipan, Pak. Ruh yang ada pada diri kita ini titipan dari Allah. Sewaktu-waktu akan diambil. Makanya kata Zainuddin MZ itu, orang paling bahagia itu tukang parkir. Masa mobil wakil mewah-mewah, gak sombong deh, biasa-biasa. Begitu mobil entek kabeh, juga gak gelisah, gak gerutu. Nah, itu katanya begitu. Itu karena apa? Karena tukang parkir itu merasa dititipi, ini titipan, tak titipi, pilih mobil jogonen. Makanya dari konjogo kok sampai kemalingan lah itu. Nah, itu berarti yang dititipi kurang amanah, kurang amanah. Karena itu, nah ini jadi ruh yang ada kita ini titipan semua. Harta yang kita ada pada kita itu juga titipan. Satu saat juga akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangkat, derajat dan sebagainya. Karena itu janganlah kita pernah putus berdoa pada Allah, karena berdoa adalah ibadah. Kalau kita perbanyak doa kita, berarti kita perbanyak ibadah kita kepada Allah. Kalau kita perbanyak doa kita kepada Allah, berarti kita banyak pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah sehingga kita berjalan pada jalan yang lurus dan benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.